Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Melisa beserta teman saya yang di samping saya bernama Kori dan Pania. Kami mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banten dari kelas 1C yang mendapati tugas mewawancari salah satu warga negara untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya sudah bersedia untuk diwawancarai. Baik, boleh tahu dengan Ibu siapa? Iya, saya Lista Fauzia. Baik. Tinggal di mana dan bekerja di mana ya Ibu? Saya tinggal di Rangkas Bitung Timur di Ona. Saya bekerja di Poltekkes Banten sebagai pustakawan. Baik Ibu, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Ibu. Ya. Jadi pertanyaan pertama itu, menurut Ibu apa sih identitas itu? Identitas itu suatu yang membranding seseorang gitu tuh. Jadi jati diri, karakter, kemudian watak, sifat juga bisa dibilang identitas gitu ya, masuk ke dalam situ gitu. Jadi sesuatu yang bisa membranding seseorang gitu lah, itu identitas adalah branding gitu. Baik Ibu, langsung ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu ada berapa macam identitas khususnya untuk penduduk di daerah Ibu? Kalau di daerah saya sih ya, karena saya di perumahan, mungkin kalau identitas bingung ya. Kalau identitas kan bisa kita bagaimana cara seseorang sudut pandangnya ya, bisa melihat identitas itu dari segi sosialnya, misalnya dari segi ekonominya gitu, pendapatannya, bisa juga dilihat dari segi pendidikannya, bisa juga dilihat dari segi budayanya, misalnya itu dari suku apa gitu ya. Jadi karena saya kerja di perumahan yang mayoritas kalau dari segi ekonomi rata-rata sama lah ya, jadi tidak ada kasta-kasta antara miskin, kaya, sedang gitu, enggak lah ya. Kalau di perumahan rata, pendapatannya juga nggak terlalu mencolok, kita juga di KPR gitu, jadi sama-sama lah ya kalau perumahan. Kemudian mungkin dari segi pekerjaan aja gitu tuh, bisa lah kita itu di perumahan saya sendiri mayoritas itu guru. Iya, gitu. Jadi ada guru, kemudian nakes beberapa, polisi banyak juga polisi itu ya. Kemudian yang nggak bekerja juga ibu-ibunya adalah beberapa gitu. Paling dari segi itu mayoritas kayaknya orang-orang Sunda semua kalau dari segi budaya ya. Karena setiap kita berkomunikasi juga sering pakai bahasa daerah Sunda gitu. Ada beberapa yang Sunda gitu. Itu sih ya kalau di daerah saya begitu. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu seberapa penting identitas di lingkungan masyarakat? Itu penting sekali ya. Tadi itu kita balik lagi ke yang pertama, kan identitas itu sesuatu yang membranding gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya branding kan sama dengan citra ya. Kita misalkan memiliki citra yang buruk, berarti kan nanti kita tidak akan bisa segampang itu diterima sama lingkungan. Misalnya kita punya branding diri kita tuh mantan residipis, misalnya mungkin orang kalaupun dia udah bertaubat ya mantan residipis akan terus melekat, terus orang akan melihatnya sebelah mata, takut gitu kan, dia mantan narapidana gitu. Atau misalnya ada lagi identitas kayak kelakuan yang jadi habit, terus jadi juga yang membranding dia. Misalnya perempuan yang lajang gitu kan, kita budaya Indonesia lah ya, bukan luar negeri. Setiap perempuan itu kayak yang nggak boleh aja gitu tuh pulang larut malam gitu dengan pakaian-pakaian yang terlalu membuka auratnya gitu. Itu pasti di brandingnya sama masyarakat sekitar, oke, fix jelek gitu ya. Tetapi walaupun dia misalkan ya ini it's me gitu, dia dengan karakternya dia seperti itu, dan aku memang kerjaannya pulangnya malam, kan kita nggak tahu gitu ya. Tapi karena budayanya kita seperti itu, yang nge-branding orang memang perempuan apalagi kan, makanya di sini tuh kasus banget ya. Perempuan itu memang punya penilaian yang berbeda sama laki-laki, itu aku nggak suka banget memang. Terus udah gitu, tapi karena kita di lingkungan kita seperti ini ya sudah gitu. Jadi ya itu tadi, kita tuh harus bisa membranding diri kita
menjadi orang baik sehingga bisa diterima. Jadi penting sekali membranding diri kita menjadi supaya bisa diterima di sekitar kita. Jadi kita juga kalaupun pendatang, aku rasa gitu dari yang tetanggaku ada yang bukan dari Kabupaten Lebak dengan budayanya di luar juga mengikuti karena apa? Karena supaya bisa diterima gitu. Kalau misalnya di sini itu dia punya branding atau citra yang buruk, nanti malah mungkin tidak akan bisa diterima, dijauhi, dikucilkan kayak gitu, nggak banget lah gitu. Makanya itu sangat penting sekali ya di identitas diri itu. Baik Ibu, selanjutnya ciri khas dari daerah Ibu yang membedakan sama daerah yang lainnya apa Bu? Ciri khas daerah sekarang yang aku tinggalin sama yang ngebedain sama daerah lainnya, ya karena mungkin sekarang kan harus nggak bisa dibendung lagi ya globalisasi itu. Jadi banyak sekali budaya yang dulunya ada tuh tergilas zaman tuh benar-benar. Kalau misalkan dulu kan kayak mainan-mainan daerah kayak kelereng, main gatrik segala macam itu masih ada gitu ya. Tapi sekarang kan anak-anak sekarang udah nggak pada main kayak gitu lagi ya, pada sibuk sama gadgetnya. Mungkin yang bisa yang masih bertahan sampai dengan sekarang itu tuh kayak ritual-ritual keagamaan. Misalnya nih sekarang di bulan suci Ramadan, itu tuh sebelum puasa itu kan ada muludan gitu tuh. Nah itu masih tuh. Terus acara-acara besar lainnya juga seperti kalau Maulid Nabi ya itu masih ada. Jadi kalau kayak mainan-mainan yang tradisional itu udah nggak ada, udah tidak terlalu kelihatan gitu. Bahkan aku masih jarang, sama sekali belum pernah malah melihat ada anak-anak yang main kelereng gitu tuh, atau main apalah gitu yang main-main zaman dulu tuh udah jarang banget di perumahanku, udah nggak pernah kelihatan. Kalau dari segi itu ya tadi itu keagamaan masih kental, masih suka dilaksanakan. Terus apalagi ya yang membedakannya lagi, kayak maghrib mengaji ya betul, keagamaan sih masih ya. Sama ini sih gotong royong kan kalau diperhatiin situ ya, kalau perumahan saya itu masih gotong royongnya masih terjaga. Jadi kalau misalnya ada yang sakit atau ada jalan yang rumput liar gitu, ini masyarakatnya masih guyup, itu juga alhamdulillah masih terjaga dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang katanya di perumahan itu masing-masing gitu, bahkan pada dipagerin rumahnya, jadi tetangga satu dengan tetangga yang lainnya tuh nggak kenal katanya gitu. Nah di daerah saya, di tempat tinggal saya tuh bahkan masih guyup gitu, alhamdulillah tetangga sama tetangga tuh pada kenal. Kita juga suka ada acara-acara buat kumpul bersama, ada pengajian bersama, terus kemudian kadang-kadang di komplek juga ada arisan bareng-bareng gitu. Itu yang bisa bikin kita makin terjalin gitu, walaupun bukan keluarga, karena tetangga udah saya kayak keluarga gitu. Kayaknya itu yang nggak dilihat, yang nggak saya lihat di perumahan-perumahan lain ya. Itu kalau di daerah saya kayak gitu deh mas, keagamanya masih, sama gotong royong sama kekeluarganya yang masih terjaga. Kemudian menurut Ibu bagaimana upaya atau cara untuk mempertahankan budaya? Terus kalau menurut Ibu budaya yang permainan-permainan atau budaya yang lainnya itu perlu dipertahankan atau kita mengikuti perkembangan zaman? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Jadi memang sulit ya kalau kita memaksakan orang lain untuk terus mencintai budaya. Memang itu salah kewajiban lah. Memang semuanya juga kita harus cinta tanah air, otomatis kita harus mencintai juga budayanya yang terkandung di dalamnya. Tapi tadi itu karena perkembangan yang nggak bisa kita stop, kita batasin gitu kan. Kita dengan hanya lihat handphone aja bisa tahu budaya luar, bisa tahu kebiasaan di luar, bahkan kita bisa tertarik dengan budaya luar dan tanpa terasa gitu sama diri kita sudah melakukan atau kita mengikuti gitu ya budaya yang ada di luar. Tapi bagaimana cara kita untuk mempertahankan itu bisa dari diri kita sendiri. Kita harus punya yang melindungi gitu, kayak punya jati diri yang memang kita ini
ini kita gitu, dan kita harus bisa memilah mana budaya luar yang bisa kita adopsi, mana yang enggak, itu dari kita. Kemudian kita bisa juga menularkan kepada orang-orang sekitar kita, kayak anak kita, orang adik-adik kita, keluarga kita, kayak gitu. Ketika ada yang menyimpang dari budaya kita yang memang itu abnormal ya, itu mungkin kita bisa kasih nasihat untuk jangan kayak gitu, itu bukan kita gitu, itu yang dulu itu budaya luar, tidak baik gitu. Nah, bisa diingatkan. Nah, yang kemudian juga selain nama keluarga ya, kalau kita punya kapasitas untuk bisa mensosialisasikannya juga ke luar gitu, keluar selain keluarga kita juga bisa. Apalagi sekarang kan kita harus pinter-pinter menggunakan media. Jadi media itu kebanyakan kan sekarang tuh dipakai nyinyir, dipakai curhat, itu unfaedah banget ya. Mendingan kalau media, kalau kita punya media itu ya kita kayak semacam mempromosikan budaya kita, atau mengajak mempersuasi orang lain buat ingat sama budayanya gitu ya. Bahkan ya tadi tuh, siapa tahu orang luar bisa ngelihat postingan kita di TikTok gitu ya, budaya adat ini adat itu, mungkin bisa tertarik juga dan mereka bisa tahu. Nah, ada lagi cara yang terakhir itu adalah dengan menulis. Jadi kita udah tahu nih budaya kita tentang permainan tradisional tadi itu, mungkin kita bisa tulis itu di buku permainan tradisional. Misalkan kita tulis sekarang di tahun 2023 permainan tradisional di Kabupaten Lebak atau di Provinsi Banten. Misalkan di situ 1 main kelereng, dijelaskan main kelereng itu apa, 2 main gatrik itu apa, 3 main apa yang apa tuh yang suka loncat itu pakai ini ya karet ya, main kayak gitu-gitu. Itu kita kan masih ada nih kita mah, karena kita udah pernah ngalamin. Tapi seketika 2030 misalkan tahun 2030 mungkin gitu anak cucu kita bahkan nggak tahu gitu, tetapi karena itu sudah ada tulisannya gitu, sudah di bukunya, ada bukunya itu kan abadi ya, jadi dia bisa naro kayak arsip yang memang sampai seterusnya juga selama buku itu ada ya ada gitu. Jadi dengan menulis, apalagi sekarang kan menulis nggak harus mencetak aja ya. Misalkan nggak punya modal nih aku buat bikin nyetak buku gitu ya, buat bikin tulisan ini, karena kan kalau nyetak buku itu harus nyetaknya, nerbitinnya, mending kalau laku misalkan gitu ya. Tapi kita harus optimis ya, nggak boleh pesimis. Tapi kalau misalkan kendalanya memang tadi anggaran gitu ya, itu kita bisa tulis di blog-blog yang gratisan, blogger gratis kan banyak kan, dengan visualnya, foto main kelereng itu kayak apa, kita upload di situ, kita punya blog pribadi lah gitu. Nah, itu kan bakal selamanya gitu. Sama ketika nanti anak cucu kita, iya dulu tuh permainan tradisional di Banten ada apa aja, mungkin bisa diakses juga, masih bisa kan diakses gitu di tahun nanti mungkin 2023 kayak gitu. Jadi itulah, yang pertama adalah dari diri kita, yang kedua kita harus mengingatkan kepada orang-orang yang terdekat di sekitar kita, bahkan kalau punya kapasitas tadi mengajarkan atau mengingatkan juga sama orang lain. Dan yang keempat atau terakhir adalah dengan menulis budaya yang kita miliki, sehingga itu bakal abadi gitu si informasi tentang budayanya. Baik Ibu, selanjutnya kalau di daerah Ibu masih ada nggak Kak orang yang nggak punya KTP atau akte, karena kan akte sama KTP itu juga termasuk identitas seseorang ya Bu, masih ada nggak Bu? Karena memang saya tinggal di Rangkas Bitung kan kotanya Lebak ya. Menurut saya itu yang punya KTP itu ini ya sedikit, mungkin bahkan tidak ada gitu. Tapi kalau kita berbicara lebih luas gitu, Lebak sendiri, misalkan Kabupaten Lebak, itu yang saya pernah baca ada banyak sekali masyarakat Baduy yang nggak punya KTP, bahkan akta kelahiran, akta pernikahan juga mereka tidak punya. Jadi memang kalau dari daerah tempat saya tinggal gitu tuh kayaknya nggak ada gitu kan, kayaknya udah punya semua gitu. Tapi kalau di daerah kabupaten yang memang pinggiran-pinggiran gitu, kayak kita melihat Baduy aja gitu, itu udah banyak banget tuh kasusnya, ada pernah masuk berita juga kan. Terus kemudian kayak di daerah-daerah yang di luar yang jauh dari pusat pemerintah gitu ya, itu walaupun udah ada kantor desa, walaupun ada kecamatan, tetap itu yang di pelosok-pelosoknya itu masih banyak yang belum punya KTP. Ada. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya oleh saya Ibu ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa sih yang menjadikan krisis identitas di Indonesia saat ini?
itu sih karena tadi itu ya perkembangan, terus harus globalisasi yang nggak bisa dibendung, itu yang bisa bikin krisis ini ya, krisis. Jadi terlalu banyak dari luar sana gitu ya, masukan-masukan gitu yang memang diterapkan oleh kita orang Indonesia tanpa disaring gitu tuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari diri kitanya juga gitu, kitanya kayak nggak punya batasan atau nggak bisa memilah mana yang bisa kita adaptasiin gitu, mana yang bisa kita lakuin juga, mana yang enggak gitu. Harusnya kita lebih pintar untuk menyeleksi itu gitu ya, yang mana yang bakalan yang bisa kita ikutin, yang enggak gitu. Kemudian dari ini juga ya mungkin unsur agama juga ya, karena saya agamanya Islam. Kalau menurut saya kalau seseorang muslim itu yang benar-benar muslim gitu, dia akan tahu gitu ya tentang mana yang baik mana yang benar. Jadi kalau dia imannya bagus, imannya kuat, agamanya bagus, pasti dia juga akan itu bisa memilah yang mana yang bisa yang diterima, yang mana yang kita tinggalkan gitu, budaya-budaya dari luar, sehingga kita tidak mengalami krisis identitas ya. Itu sih cinta tanah air juga mungkin bisa ya. Sekarang itu kan kayak film-film dokumenter atau film-film tentang perjuangan juga kan udah minim banget ditayangin ya di televisi gitu, ataupun ya di media-media lain. Kebanyakan justru malah film-film yang tadi banyak ngadopsi budaya-budaya luar. Jadi kita bahkan lupa gitu akan perjuangan para pahlawan kita dulu seperti apa sehingga kita bisa merdeka dan seenak ini. Itulah mungkin yang menjadi kita udahlah kita mah nggak tahu gitu ya, jadi ikutan aja yang tren-tren sekarang gitu. Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Ibu untuk memperkenalkan identitas Ibu ke daerah lain? Oh, dengan ini aku belajar dari motonya ini kantor bahasa, balai bahasa ya. Kan ada tuh mereka tuh suka bilang gini, cintai bahasa Indonesia, budayakan bahasa ibu, kuasai bahasa asing. Jadi kita harus cinta sama bahasa Indonesia, kita harus tahu, masa orang Indonesia nggak tahu bahasa Indonesia kan, tetapi kita harus membudayakan berbahasa ibu. Jadi bahasa ibu kan bahasa daerah kita nih. Kalau saya dari Sunda berarti saya harus budayain bahasa Sunda. Jadi sebisa mungkin kalau ketemu sama orang Sunda, bahkan saya suka ketemu sama beberapa orang di luar orang Sunda, itu biarin aja. Kayak di kantor ini kan ada Bu Dina itu orang Lampung, Bu Tuti itu orang Jawa. Terus saya suka ngomong pakai bahasa Sunda gitu, karena saking udah jadi habitnya budaya Sunda. Mereka bahkan sampai roaming gitu kan, roaming nih Lista nggak ngerti gitu kan, pakai bahasa Indonesia aja, tapi kan udah budaya gitu kan, udah kebiasaan, ya udah gitu. Oh iya, baru setelah diingatkan pakai bahasa Indonesia. Jadi biar seperti itu juga kan hal yang memang itu memberikan ini ya informasi sama orang, oh itu bahasa Sunda. Akhirnya kan yang orang Pontianak tuh ya ada tuh Dinar, orang ini jadi tahu gitu, malah jadi pengen tahu ketika saya bilang engke gedeng itu apa gitu kan. Jadi setelah kita pakai itu gedeng itu bentar gitu, oh ya udah, jadi mereka tahu gitu kan. Jadi dengan cara itu memudayakan kita dari segi bahasanya juga. Kalau kita punya bahasa ibu ya kita budayain pakai bahasa ibu, nggak usah malu. Kadang-kadang anak-anak milenial zaman sekarang ketika disuruh ngomong bahasa ibu mereka malu gimana gitu ya, mungkin karena gak kelihatan keren. Justru pas ngomong bahasa Inggris tuh kayaknya ini banget ya, iya kayaknya itu. Jadi tadi tuh pakai motonya balai bahasa. Jadi cintai bahasa Indonesia, budayakan bahasa ibu, kuasai bahasa asing. Ini cukup menguasai aja bahasa asing itu, gak usah kita budayain atau kita emang ini. Tapi tergantung penempatan kita di mana ininya ya. Kalau memang kita harus banget pakai bahasa itu gitu ya sudah. Tapi kalau untuk bahasa ya sehari-hari malah sama temen mah kenapa enggak pakai bahasa daerah gitu, hitung-hitung buat mempertahankan gitu. Bahkan kan aku juga dapat laporan dari temanku yang kerja di kantor bahasa Banten.
itu bahasa daerah di Indonesia itu sudah hilang berapa puluh persen gitu. Jadi Indonesia kan negara kepulauan, masing-masing pulau punya bahasanya sendiri-sendiri. Bahkan satu pulau aja bisa berbeda bahasanya. Kayak di Jawa kan ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Jawa itu ya. Nah itu ternyata di satu pulau itu bisa bahkan ratusan bahasa kalau kita ke daerah-daerahnya lagi gitu, di pelosok-pelosoknya lagi. Nah daerah-daerah yang pelosok itu yang sedikit penduduknya itu jarang menggunakan bahasa daerahnya gitu, tidak digunakan lagi. Terus kemudian jadi hilang bahasanya. Sedangkan ketika menemukan artefak-artefak yang berbahasa daerah itu kesulitan banget cari translatornya gitu, cari yang buat nerjemahinnya karena emang udah nggak ada yang tahu bahasa itu gitu. Itu karena tadi itu gara-gara tidak dibiasakan. Jadi mungkin dengan cara itu ya, membiasakan pakai bahasa ibu. Kemudian juga kalau ada budaya-budaya atau kayak semacam kayak upacara adat kan di Kabupaten Lebak tuh masih ada kan keolotan Neglasari, keolotan Cibada, keolotan apa tuh yang Cisungsang ya. Itu kan suka bikin upacara adat Serentahun kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa juga ikut berpartisipasi di situ dengan cara walaupun kita bukan orang sana atau kita tidak langsung gitu berkecimpung di sana, setidaknya kita memberikan informasi kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya kita gunakan media tadi untuk menginformasikan Serentahun seperti apa, kita tulis di Facebook kita misalnya atau di Instagram kita gitu tuh, sehingga orang lain baca dan ada jejak rekam kita. Jangan sampai nanti setelah sekian lama Serentahun udah nggak ada, ketika di search mungkin di internet masih ada nih tulisannya si ini tahun sini gitu kan. Kalau itu abadi gitu kayaknya. Itu mungkin ya kalau nggak bisa ini. Dan kita juga bisa merubah yang tadinya itu tuh old gitu ya, yang tadinya sesuatu hal yang tua tetapi kita rubah jadi sesuatu yang estetik gitu. Bahkan bisa kita manfaatkan si kebudayaan itu. Kita bisa belajar dari budayanya orang-orang Bali. Orang-orang Bali justru dengan kebudayaannya yang kental sekali gitu ya, di depan rumah kan hampir semuanya ada purenya. Terus kemudian dari berpakaian ketika ibadah juga kan mereka pakai kebaya gitu ya, dan cantik-cantik banget, dan itu justru menjadi daya tarik wisatawan kan. Dengan begitu daerahnya justru punya pendapatan daerah yang luar biasa dari datangnya wisatawan mancanegara itu gitu. Iya. Nah, kita juga bisa loh sebenarnya kalau kita bisa membungkus nih budaya-budaya yang ada di Lebak misalnya Serentahun kayak gitu dengan sesuatu sentuhan yang estetik gitu ya, yang sampai apalagi dengan cara promosinya yang luar biasa gitu di media, mungkin orang lain akan tertarik gitu untuk datang, oh pengen tahu dong itu Serentahun seperti apa gitu, karena aku juga pernah lihat emang unik gitu si Serentahun itu. Bahkan mereka itu punya sistem pertanian yang beda dari yang lain. Kalau di keolotan Cibada, keolotan yang kayak di Lebak itu mereka cuma satu kali panen dalam setahun. Ada yang namanya dari pas dia nanam padi itu ada upacaranya. Pas nanam padi, si padinya itu kayak dikasih sesembahan apa gitu, terus dia kasih bacaan-bacaan, terus kemudian setelah itu didiamkan dengan kain apa, dan sampai dengan dia panen dibawa-bawa itu ya di popong apa tuh yang suka padinya itu ditali gitu, terus digunduk-gunduk sama ini orang gitu ya, dibawa-bawa gitu, dierek-erek sama orang dengan nyanyian mantra-mantranya gitu. Itu sesuatu yang unik. Terus juga ada yang namanya setelah pertaniannya, setelah panen itu ada ponggokan. Nah, ponggokan itu kan mengistirahatkan alam gitu di Kaulatan Cibadak gitu. Jadi pas dia itu udah panen, ada larangan masyarakat keolotan itu tidak boleh beraktivitas di ladang, bahkan tidak boleh memegang alat-alat yang berhubungan sama pertanian kayak cangkul, arit, kayak gitu, bahkan ada larangannya loh itu. Dan karena mereka itu udah terbiasa gitu, dan mungkin dari word of mouth ya, jadi dari mulut ke mulut, dari dulunya sepuh dulunya juga adain pamali itu masih ini gitu, masih takut mereka dengan kata-kata pamali, dengan kata-kata yang gitu. Itu tuh bikin mereka jadi mengikuti gitu kegiatan itu gitu, ponggokan itu benar-benar. Dan itu ternyata setelah kita kaji lebih dalam lagi, ternyata si ponggokan itu punya arti yang lebih luas, kayak
oh itu tuh memang mengistirahatkan alam juga butuh istirahat kayak gitu. Dan yang saya lihat juga ya, yang anak-anak apa orang-orang keolotan itu, walaupun mereka 1 kali panen dalam setahun, mereka tidak pernah yang namanya kekurangan bahan makanan ya. Jadi lebih berkah gitu, karena mungkin tadi dia mencintai alam gitu ya, dia itu juga apa ya, pokoknya dia itu kan inilah sama alam gitu ya, peduli gitu sama alam. Jadi mungkin dikasih keberkahannya ditingkatkan gitu, ketimbang sama masyarakat di daerah lainnya yang panen bahkan bisa sampai 3 kali dalam setahun, itu justru kekurangan beras, bahkan ekspor dari luar untuk bisa memenuhi kebutuhan beras kan. Nah kayak gitu. Sampai dengan sekarang itu kaulatan di Kabupaten Lebak yang tadi 1 tahun dalam 1 kali dalam setahun itu nggak pernah tuh namanya kekurangan beras. Tapi di daerah lain yang tadi 1 tahun sampai 3 kali, karena tadi ya kerakusan manusia gitu tuh ya, tanpa mengistirahatkan alam, justru malah mereka kekurangan beras kayak gitu. Jadi tadi yang pertama ada kita bisa mempertahankan budaya itu bisa menggunakan bahasa sehari-hari dengan bahasa ibu kita. Kemudian kedua, kita bisa merubah hal yang tua itu menjadi sesuatu yang estetik yang bahkan bisa menguntungkan kita. Kayak gimana kita membungkus adat itu dengan sedemikian rupa sehingga orang lain bahkan justru tertarik kepada adat budaya kita, dan menjadi pemasukan juga untuk ketika mereka memutuskan untuk berkunjung ke daerah kita. Terus yang ketiga, mencoba memahami adat-adat istiadat yang memang sudah dilakukan dari turun temurun, sehingga kita jadi menemukan arti yang sesungguhnya. Kayak tadi masalah pertanian yang dilakuin sama ini ya, kalau kita pahami betul-betul, ternyata memang betul itu tuh untuk menyeimbangkan alam, justru malah hasilnya juga lebih baik gitu, karena beda banget itu hasil pertanian yang dengan bertani dengan ilmu yang diturunkan turun temurun yang 1 tahun 1 kali panen, dengan ilmu yang sekarang ini orang lakukan gitu 3 kali panen dengan bibit kompos yang kimia, bahan-bahan kimia. Setelah diuji, ada orang Universitas mana tuh yang pernah menguji hasil panennya beras masyarakat keolotan di Kabupaten Lebak dengan beras yang ada di pasar, itu kandungan gizinya gitu itu lebih tinggi yang 1 tahun 1 kali panen itu loh, ketimbang yang 1 tahun 3 kali panen. Nah itu ternyata setelah kita kaji itu bukan hal yang buruk gitu isi budaya itu, walaupun memang kalau secara sekilas untungan 1 tahun 3 kali panen dong gitu kan, daripada 1 tahun itu 1 kali panen gitu. Tapi ternyata setelah kaji lebih dalam lagi, memang petua orang tua itu nggak ada yang nggak baik gitu ya. Kayak misalnya pernah dengar kan, jangan duduk di pintu gitu, isi nonton jodoh cina gitu ya. Ternyata kan itu menghalangi jalan. Kalau kita kaji lagi, bukan gara-gara kita ini gitu, atau kalau nyapu itu yang bersih, kalau nggak bersih nanti punya suami yang berewokan kayak gitu kan. Itu kan satu budaya yang kalau kita pikirkan sekilas, apa hubungannya, nggak nyambung gitu kan. Tapi kalau kita kaji ternyata bukan itu maksudnya gitu. Tetapi ya emang kalau nyapu nggak bersih nih, ngapain disapu kan nggak bersih ya. Jadi harus mengkaji lagi kalau ada budaya yang dinilai kita dipikirkannya nggak nyambung gitu, apaan sih hubungannya, nggak ada ini sangkut pautnya gitu. Tapi kita harus kaji lebih jauh lagi gitu. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kita ini penting memiliki identitas? Ini kayak pertanyaan yang ketiga ya, perasaan sambil milih kenapa penting tidak ya. Kalau yang ketiga penting tidak sih menurut Ibu ya. Kalau ini kenapa kita penting sekali harus memiliki identitas. Nah ini betul, ini sangkut pautan sama yang pertanyaan ketiga, karena tadi tuh identitas itu branding diri gitu. Jangan sampai kita nggak punya identitas yang memang untuk mencerminkan diri kita. Kalau kita tidak berhasil membranding diri kita dengan identitas yang baik-baik, orang akan lebih aware sama kita, mereka akan lebih mau menerima kita. Ketimbang kita membranding diri kita atau memiliki identitas yang kurang baik, itu orang mungkin akan tidak mau atau menjauhi, dikucilkan. Jadi nanti bermasalah sama diri kita sendiri kalau kita mengesampingkan identitas kita. Justru itu malah jadi hal yang fatal, karena manusia itu kan makhluk sosial, dia nggak bisa hidup sendiri.
makhluk sosial kan hidup, berkembang, tumbuh gitu tuh harus bersama manusia lainnya, karena makhluk sosial itu ketika seseorang itu pintar, seseorang itu multi talent, tetapi dia sendirian di rumah sendirian, nggak mungkin dia bisa hidup, mati dia. Tapi kalau misalkan orang yang biasa-biasa saja, orang yang nggak punya skill apa-apa, tapi dia pintar dalam bersosialisasi, itu bakal jadi orang yang sukses gitu. Nah, supaya bagaimana kita bisa diterima sama teman-teman di lingkungan kita, dengan lingkungan sosial kita, kita harus punya identitas. Kalau kita tidak memiliki identitas, kita akan kesulitan untuk diterima. Berarti kalau kita kesulitan untuk diterima di lingkungan sosial kita, ya kita mati gitu tuh. Jadi ya kalau misalnya kita tidak punya identitas, kita menganggap identitas nggak penting lah gitu, gue pengen jadi apa yang diri gue bagus gitu ya. Lagian kan identitas itu bukan kita harus berpura-pura menjadi orang lain atau gimana gitu, bukan, tetapi ya kita harus paham sama lingkungan kita gitu. Jangan sampai misalnya di lingkungan pesantren misalnya nih ya, tapi kita buka hijab misalkan, ya itu pasti akan dikucilkan, maka diomelin kali ya sama sama ustazahnya gitu, bisa diusir dari pesantrennya kan. Itulah gitu pentingnya supaya kita bisa tumbuh dan berkembang serta diterima sama lingkungan sosial kita gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Bu ya, sebelum menutup wawancara. Bagaimana cara atau upaya untuk mengembalikan identitas jika identitas tersebut hampir hilang? Oh iya, selama ini juga kan kalau misalkan ngomongin soal cara gimana kita mengembalikan identitas kita yang hilang, itu sampai sekarang menurut saya itu permasalahan yang klasik ya. Jadi memang sampai dengan sekarang itu tuh masalah yang memang timbul dan susah untuk untuk dihilangkan, karena tadi perkembangan itu kan nggak bisa dibendung gitu, informasi dan lain sebagainya itu bisa sekarang semudah itu kita dapat gitu ya. Bahkan budaya-budaya yang ada di luaran sana juga bisa kita lihat, bisa kita adopsi dengan mudah gitu ya, karena perkembangan dan arus globalisasi yang nggak bisa dibendung. Tetapi ya berarti jawaban untuk untuk mengatasi permasalahan ini juga cukup klasik gitu. Sampai dengan sekarang kan dengan cara mensosialisasikan kebudayaan kita tadi itu, dengan cara mengkampanyekan gitu, ada gerakan-gerakan kayak gitu, klasik sebenarnya. Tapi ya itulah namanya juga kehidupan ya. Kehidupan itu selalu berubah gitu, dan nggak berubah. Bukan hidup namanya kalau kita tidak menemukan perubahan. Makanya itu tuh bisa mungkin kalau diatasi sih, kayaknya sampai dengan sekarang saya belum punya jawaban gitu, karena nggak mungkin diatasi permasalahan ini, karena permasalahan itu akan tetap ada, karena manusia itu akan tetap berubah, dan masalah ini tuh nggak akan bisa diatasi. Tetapi kita juga bisa seimbangkan gitu ya, bisa meminimalisir gitu ya, setidaknya mengimbangi lah gitu ya, ketika ada tadi arus globalisasi yang benar-benar segampang itu orang lain bisa lihat atau adopsi budaya lain, tapi di samping itu juga tetap ada kampanye-kampanye atau gerakan-gerakan yang memang itu buat mengkampanyekan budaya-budaya kita, mempertahankan budaya-budaya kita. Kayak tadi sosialisasi tentang adat istiadat dan sebagainya, itu bisa lah ya. Terus kemudian tadi kita bisa mengkampanyekan atau gerakan-gerakan kita buat menggunakan bahasa ibu. Kita bisa pakai hashtag misalnya nih, gunakan bahasa ibu di Instagram kita atau apa kayak gitu-gitu ya. Terus kemudian kita juga sewaktu-waktu ada fashion show, kan itu kan budaya dari luar sebenarnya. Tapi kalau fashion show baju-baju daerah kan juga itu bisa ya. Jadi bisa diseimbangin gitu tuh antara tadi perkembangan yang nggak bisa kita bendung dengan dengan solusi-solusi yang menurut aku sih ini solusinya tidak bisa menghambat, tapi setidaknya bisa menyeimbangi gitu loh. Kalau sampai sekarang itu nggak bisa, dan itu akan terus jadi masalah sih, hilangnya identitas diri itu. Memang itu ancaman ya, tapi kita bisa atasi atau minimalisasi dengan tadi sosialisasi budaya, sosialisasi bahasa ibu. Bahkan kan pemerintah juga di sekolah-sekolah itu ada namanya muatan lokal yang kayak gitu ya. Pelajaran muatan lokal tuh jangan sampai dihilangkan gitu. Setidaknya itu bisa mempertahankan budaya, mengenalkan kepada anak siswa-siswi di Indonesia gitu.
kalau itu nggak ada, misalkan mungkin ya bener bakalan hilang gitu tuh setidaknya. Dan untuk para penulis mudah-mudahan nanti kedepannya yang banyak aktivis yang memperjuangkan adat istiadat, identitas Indonesia gitu bukan hanya mengajak secara fisik tetapi menulis juga gitu, sehingga makin banyak tulisan yang dia tulis, makin banyak artikel-artikel di media yang beredar mungkin akan meredam gitu. Jadi mudah-mudahan bahkan bisa mengembalikan identitas diri gitu. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Saya ingin bertanya nih, sekali lagi ini pertanyaan dari saya ya. Tadi kan Ibu bilang ya, kalau identitas itu kita menyesuaikan dengan tempat di mana kita ya. Artinya kalau kayak gitu identitas kita harus disembunyikan. Maksudnya kayak sifat kita harusnya kita tuh sifatnya memiliki sifatnya kayak gini loh, karena ada situasi dan kondisi. mengerti. Fania udah mengerti. Yeah. Jadi kalau misalkan saya itu dari Sunda dari Indonesia dengan budaya Indonesia, ketika saya pergi ke ke Belanda saya harus jadi orang Belanda. Enggak kayak gitu. Maksudnya kalau identitas diri itu tetap gitu ya, kita harus jaga, kan itu mah adat istiadat budaya emang tetap kita harus jaga. Tetapi ada peribahasa kan, di mana kaki berpijak di situ bumi dijunjung gitu ya, itu ya peribahasa itu kan ini. Jadi supaya bisa diterima sama orang di lingkungan kita harus beradaptasi dengan orang tersebut, dengan lingkungan tersebut. Tetapi bukan berarti kita kehilangkan identitas yang ada pada diri kita. Saya pernah punya teman dosen, dia itu orang Bengkulu dengan bahasa Bengkulunya, tapi ketika dia tinggal di Rangkas gitu ya, dia nggak bisa pakai bahasa Bengkulunya, dia belajar bahasa Sunda, bahasa Rangkas gitu ya, supaya dia bisa diterima. Tetapi dia tidak menghilangkan identitasnya. Anak-anaknya, justru keluarganya, ketika di rumah ya dia pakai bahasa Bengkulu, tetapi ketika dia keluar rumah ke lingkungan sosialnya ya dia pakai bahasa Sunda gitu tuh. Jadi tidak menghilangkan, bukan berarti kita harus berubah jadi misal saya orang Sunda pergi ke Batak saya jadi orang Batak, enggak. Tetapi kita tetap bisa pertahankan itu identitas kita dengan adat istiadat yang kita punya. Tetapi untuk bisa diterima gitu ya di lingkungan kita ya harus menyesuaikan diri tanpa menghilangkan identitas kita gitu. Sih memang ini agak nyaru, tapi ya betul, itu pertanyaan bagus. Tadi bukan berarti kita harus menjadi orang Belanda, tadi orang Indonesia ke Belanda jadi orang Belanda, enggak kayak gitu. Tapi kita tetap harus menjaga dengan terus melakukan adat istiadat atau bahasa-bahasa ya daerah kita. Tadi kayak teman aku tuh ada orang Bengkulu, dia tinggal di sini, dia di rumah keluarganya tuh pakai bahasa Bengkulu, anaknya juga pakai bahasa Bengkulu. Tapi ketika anaknya masih kecil-kecil itu pergi main dengan tetangganya yang orang Sunda, si anaknya pakai bahasa Sunda gitu, karena nggak bakal ngerti kan sama kayak ini aja sih. Orang Jawa suka banget tuh ya, ketika ngomong sama orang Jawa lagi dia pakai bahasa Jawa kan. Tetapi ketika dia ngomong sama orang di luar Jawa kan, supaya bisa diterima, supaya bisa dimengerti kan nggak pakai bahasa Jawa, nggak memaksakan gitu. Tapi mereka ya tetap pakai bahasa Jawa sama temen yang satu circle sama mereka gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Karena pertanyaan sudah dijawab semua, kami dari mahasiswi Poltekkes Kemenkes Banten kelas 1C mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang sudah bersedia untuk diwawancarai. Iya, sama-sama. Ini ya, mohon maaf apabila ada mungkin penjelasan yang kurang berkenan atau penjelasannya kayaknya ini salah deh gitu ya. Namanya juga bukan tidak bisa sempurna gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada informasi-informasi yang tadi kurang berkenan gitu, karena dadakan juga gitu ya. Aku mau nanya soal apa juga kan tadi tentang Burasia kan, aku jadi ngeblank gitu ya. Ya udah, setahu aku aja kayak gitu. Bagus banget. Iya, sama-sama.